Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Cerita kali ini diawali di sebuah hutan yang penuh dengan bambu. Yesiu menunjuk ke sebuah rumah di belakangnya. Dia berkata, "Tetua, apa istana suci kita telah jatuh sesederhana ini?" Namun, tetuamu hanya tersenyum saja menanggapi pertanyaan dari Yesiu. Tetuamu mengingat pesan suara dari Dewi Pertama yang mengatakan untuk mencari tempat yang paling rusak dan lusuh. Tetuamu juga disuruh memancing emosi dari Yesiu. Kemudian, tetuamu berkata, "Bagaimanapun, lembah ini akan menjadi tempat tinggal sekte luar di masa depan." Langsung saja, Yesiu kena mental. Dia berkata, "Hah? Tubuhku bahkan belum hangat, dan aku bahkan sudah diusir keluar. Sepertinya belum lama aku bertemu 9 saudari." Tetuamu mengatakan agar Yesiu tidak perlu merengek seperti itu. Yesiu bertanya-tanya, "Apa maksud dari tetuamu?" Tetuamu menjelaskan, "Dengan pengalamanku mengikuti 9 immortal selama berabad-abad, mungkin ini adalah ujian bagimu oleh 9 immortal." "Hah? Ujian ya?" ucap Yesiu. Tetuamu melanjutkan, "Itu benar. Sampai kamu berkultivasi lebih baik dan lulus pada ujian kali ini, kamu bisa kembali ke istana 9 bintang abadi dan melihat 9 immortal lagi." Yesiu sangat senang mendengarnya. Yesiu berkata, "Betul juga. Apa yang dikatakan tetuamu benar. Sekarang ajari aku kultivasi." Yesiu mulai duduk bersila. Namun dia malah duduk sambil bersenandung. Tetuamu berkata, "Bagus, kamu saat ini memiliki jejak kekuatan bintang di tubuhmu. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan elemen bintang, menangkap kekuatan bintang langit dan bumi, dan membawa kekuatan bintang ke dalam tubuh. Barulah dapat dianggap telah benar-benar memasuki jalur kultivasi seni bela diri. Setelah itu, kamu bisa mengolah seni bela diri." Yesiu pun menanyakan bagaimana caranya mendapatkan Yuan Bintang. Tetuamu mengatakan untuk mendapatkan Yuan Bintang dengan cara bermeditasi dan berkonsentrasi pada pikiranmu. Tenggelam jauh ke dalam dirimu dan temukan Yuan Bintang. Setelah mendengarkan penjelasan dari tetuamu, Yesiu mulai memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. Kemudian, Yesiu menggunakan pikirannya untuk mengamati Yuan Bintang dan mengarahkannya ke tubuhnya. Cahaya-cahaya kuning keemasan mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sontak, tetuamu terkejut melihat jumlah Yuan Bintang yang masuk ke dalam tubuh Yesiu. Setelah itu, Yesiu membuka matanya, dan di tangannya juga sudah ada segumpal Yuan Bintang. Yesiu memastikan kepada tuanmu apakah dia sudah benar. Tetuamu pun menjawab, "Tentu saja, kamu sekarang berada di langit pertama dari alam tubuh bintang. Sekarang, kamu hanya perlu mengumpulkan kekuatan bintang secara perlahan dan memurnikan tubuhmu, dan kekuatanmu akan tumbuh secara alami." Ketika kekuatan bintang mencapai batasnya, hanya dengan mengkompresi kekuatan bintang, kamu akan menerobos ke ranah berikutnya. Yesiu berkata,
Aku nggak pernah berpikir bahwa berkultivasi begitu sederhana. Awalnya disebut alam tubuh bintang. Alam apa selanjutnya? Dalam hati tetuamu, kultivasi yang sama sekali tidak sederhana. Kamu terlalu aneh. Tetuamu berkata, menurut kelimpahan kekuatan bintang, itu dibagi menjadi tubuh bintang, kekuatan bintang, pusaran air bintang, gua bintang, ruang bintang, raja bintang, kaisar bintang, kehormatan bintang, bintang tertinggi, dan bintang suci. Serta alam Tuan Suci yang dicapai Tuan Suci pertama Tian Yuan. Juga setiap alam dibagi lagi menjadi 9 surga. Ini adalah teknik asal 10.000 bintang. Tetuamu mengeluarkan gulungan teknik 10.000 bintang dan menyerahkannya kepada Yesiu. Tetuamu berkata, inilah yang baru saja dikirim oleh bintang si immortal kepadaku melalui transfer bintang dan memerintahkanku untuk meneruskannya padamu. Aku telah menyiapkan ramuan binaraga yang cukup kali ini. Berdasarkan sains bintang dan tipe tubuh tak bernodamu, mengolah jilid pertama dari teknik asal 10.000 bintang akan membuatmu mencapai puncak alam tubuh bintang dalam waktu sekitar 1 bulan. Namun, menurut Yesiu, jika selama 1 bulan itu terlalu lama. Tetuamu menjelaskan, kamu memiliki elemen bintang kelas 1. Jika terlalu terburu-buru, kamu bahkan tidak akan bisa memakan tahu panas. Yesiu bertanya, oh benar tetuamu, apa sains bintangku dan tipe tubuh yang tak bernodaku sangat hebat? Tetuamu menjelaskan, ada puluhan ribu fisik yang dikenal. Mari kita mulai dengan tubuh yang tak bernoda. Itu dapat memadamkan kekuatan bintang langit dan bumi, menstabilkan fondasi, dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan di masa depan. Meskipun tubuh tak bernoda bukanlah fisik tempur, di antara puluhan ribu fisik, itu cukup untuk menempati peringkat 100 teratas. Yesiu sedikit kecewa karena tubuh tak bernodanya cuma berada di peringkat 100 teratas. Namun, tetuamu mengatakan jika memiliki satu fisik saja itu pun sudah cukup langka. Apalagi Yesiu memiliki 2 fisik yang berbeda. Dan mengenai tubuh bintang suci, Tuan Suci pertama Tian Yuan melayang di bintang selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya memahami tubuh bintang suci. Hal yang paling menakutkan tentang tubuh bintang suci adalah kekuatannya. Itu sangat kuat sehingga dapat menembus ruang dan waktu. Sehubungan dengan peringkat, tubuh bintang suci setidaknya berada di peringkat 5 besar. Sontak saja Yesiu kena mental. Yesiu berkata, wah sial, itu sangat keren. Tetuamu melanjutkan, teknik asal 10.000 bintang di tanganmu adalah teknik yang pertama kali dibuat oleh Tuan Suci Tian Yuan untuk tubuh bintang suci. Setelah dikembangkan ke tahap selanjutnya, elemen bintang dapat diringkas menjadi 10.000 bintang. Sebentar lagi, kekuatan ribuan bintang akan menyatu. Kecepatan dan kekuatan kultivasi tak terduga. Yesiu sangat senang setelah mendengar penjelasan dari tetuamu. Yesiu langsung membuka gulungan itu. Dengan mata barbeque saringannya, Yesiu langsung mencoba memahami gulungan itu. Cahaya melesat cepat ke kepala Yesiu. Aura keemasan yang meluap-luap keluar dari tubuh Yesiu. Tanpa melihat ke arah Yesiu, tetuamu berkata, kultivasi sambil direndam dalam cairan binaraga dapat mempercepat kecepatan kultivasi alam tubuh astral. Akhirnya, tetuamu menyadarinya. Tetuamu langsung kena mental setelah melihat Yesiu. Tetuamu berkata, wah, 1 cakra kekuatan bintang setara 1 surga. Dan 3 cakra berarti 3 surga di alam tubuh bintang. Tapi ini menerobos dalam sekejap mata. Yesiu masih berkultivasi dengan aura yang meluap-luap di sekitar tubuhnya. Kemudian Yesiu membuka matanya. Ternyata Yesiu dibawa ke alam bawah sadarnya.
Yesiu terkejut karena saat ini dia berada di elemen bintang yang ada di hatinya. Namun setelah melihat ke sana kemari, dia tidak melihat apapun di sana. Yesiu berkata, "Apa ini? Kosong." Namun tak lama kemudian mulai muncul beberapa cahaya. Dengan itu, Yesiu mulai mengumpulkan energi bintang pada tangannya. Yesiu terkejut karena bintang-bintang itu berkumpul dan mengelilinginya. Lagi-lagi, Yesiu dikejutkan karena di hadapannya muncul 3 bintang. Yesiu berkata, "Hah? 3 bintang?" Menurut isi volume pertama, teknik asal 10.000 bintang dibagi menjadi total 10.000 lapisan. Sedangkan volume pertama dibagi menjadi 100 lapisan. Setiap kali aku memahami bintang, aku mendapatkan level dalam kultivasi. Sedangkan di luar, Tetua Mo lagi dan lagi dibuat kena mental. Dia melihat energi bintang yang Yesiu keluarkan. Yesiu berhasil menerobos lagi. Tetua Mo berkata, "Terobosan lagi? Aku tidak pernah mendengar seorang yang dapat menembus 2-3 kali berturut-turut. Dia benar-benar seperti dewa yang turun dari surga." Langsung saja, Tetua Mo memberi hormat. Dia berkata, "Kamu benar-benar diberkahi dengan bakat surgawi dan pencerahan yang luar biasa. Setelah kamu tumbuh, kebangkitan istana suci Tianyuanku tidak akan lagi menjadi mimpi." Perlahan, Yesiu mulai membuka matanya. Namun, Yesiu dikejutkan oleh Tetua Mo yang sedang dalam keadaan bersujud. Yesiu bertanya, "Tetua Mo, kenapa kamu bersujud kayak gitu?" Tetua Mo langsung melihat ke arah Yesiu. Kemudian dia berkata, "Anak suci, hamba Tuan ini berdoa kepada Dewa Surgawi. Sebelumnya, pelayan tua ini dengan lancang menegaskan bahwa putra suci itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk mencapai puncak alam tubuh bintang. Saya sekarang telah melihat kejeniusan Anda." Namun, kali ini Yesiu tidak sombong lagi. Yesiu berkata, "Ini semua berkat bimbingan Tetua Mo." Kemudian, Tetua Mo bersujud di hadapan Yesiu. Dia berkata, "Dengan sikap Anda yang menantang surga, tolong bimbing istana suciku untuk kembali ke puncak. Setelah itu, pelayan tua ini akan melayani Anda dengan sepenuh hati dan jiwa." Panel berpindah di sebuah air terjun yang terlihat membeku. Di sana terlihat Wuya yang sedang berlatih. Tak lama kemudian, ada yang datang. Dia adalah seorang pria berambut putih. Pria itu berkata, "Apakah ini tubuh es? Kamu hanya berada di tahap 8 alam astral power. Tapi udara dingin yang kamu keluarkan mampu membuatku, seorang yang berada di tahap 5 alam astral cave, merasa kedinginan." Wuya berkata, "Tentu saja, kalau tidak, bagaimana bisa tubuh es akan berada di peringkat 500 teratas Goodly Body? Untuk apa kamu ke sini, Senior Xiao?" Xiao menjawab, "Kamu memintaku untuk mengawasi pergerakan Yesiu, kan? Aku baru saja menerima kabar bahwa dia telah diusir ke sekte luar dan telah menjadi murid di sekte luar." Wuya penasaran kenapa bisa seperti itu. Wuya tak percaya karena dengan melihat penampilan Yesiu tadi pagi, seharusnya dia akan menjadi anak suci. Xiao menjelaskan, rupanya Yesiu hanya berada di tahap pertama alam tubuh astral. Jadi dia diusir ke sekte luar oleh 9 dewi. Wuya berkata, "Tahap 1 alam tubuh astral? Yesiu, kupikir kamu akan menjadi musuh terbesarku. Tapi tampaknya sampah tetaplah sampah." Xiao berkata, "Sepertinya kau sangat membenci si Yesiu itu. Aku bisa membuatmu menemukan beberapa junior untuk memberikan perhatian ekstra dan membuatnya tidak mungkin untuk tetap berada di sekte luar." Sambil tersenyum jahat, Wuya berkata, "Hehehehe, baiklah. Melihatnya dalam posisi terpuruk telah menjadi sumber hiburan terbaik dalam hidupku selama beberapa tahun ini.
Setelah itu, Xiao berpamitan pergi dan menyuruh Huya untuk menantikan kabar baik darinya. Panel pun berpindah. Pagi hari di tempat Yesiu. Yesiu terlihat sedang bangun dari tidurnya. Kemudian, Yesiu keluar dan mencari tetuamu. Yesiu menanyakan apa yang akan dilakukan hari ini. Walaupun saat ini, Yesiu sedang merasa tidak ada energi sama sekali. Tetuamu berkata, Anda sudah berada di tahap 9 alam tubuh astral. Anda mungkin bisa mempelajari beberapa teknik. Yesiu sangat senang. Dalam hati Yesiu, teknik bela diri? Di mana aku bisa mempelajari itu? Tetuamu berkata, Heavenly Tower adalah tempat yang digunakan secara khusus untuk menyimpan semua jenis teknik bela diri. Dengan level Anda saat ini, tidak akan menjadi masalah besar untuk Anda masuk ke lantai ketiga. Yesiu menanyakan kenapa dia harus ke lantai ketiga. Tetuamu menjelaskan, teknik bela diri dan keterampilan dipisahkan menjadi Heaven, Earth, Yuan, dan Huang. Dengan Huang sebagai yang terendah dan Heaven yang tertinggi. Tidak peduli apa keterampilan itu, selama seseorang memahaminya, siapapun bisa mendapatkannya. Tidak ada persyaratan ketika kamu berada di ranah manapun, tetapi membutuhkan dukungan dari ranah orang itu. Anda berada di tahap 9 alam tubuh astral. Mempelajari teknik tingkat Huang tidak akan menjadi masalah besar. Lantai 3 Heaven Tower menyiapkan teknik tingkat tinggi. Lantai 3 tentu saja itu menyimpan teknik tingkat Huang level tinggi. Tanpa berpikir panjang, Yesiu langsung berangkat menuju ke sana dan meninggalkan tetuamu. Tetuamu mendapatkan perintah dari 9 dewi. Jadi, dia tidak dapat menemani Yesiu ke sana. Namun, dia tetap akan mengikuti Yesiu dalam bayang-bayang. Panel berpindah di Heaven Tower. Terlihat sedang ada beberapa orang yang sedang mengadu pedang di sana. Yesiu melihat ke arah sana. Ternyata, banyak sekali orang-orang yang mengelilingi orang yang sedang bertarung tersebut. Karena penasaran, Yesiu akhirnya merangsek masuk lewat sela-sela orang yang sedang menonton. Yesiu sangat senang melihat dua orang yang sedang bertarung tersebut. Tak lupa, dia juga ikut menyemangati keduanya. Tiba-tiba, ada seseorang yang memanggil seniornya dan menunjukkan kalau orang yang mereka cari ada di sana. Seniornya sontak saja langsung bangun dari tidurnya. Kemudian, dia berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu dia dengan begitu cepat. Sepertinya aku akan bersenang-senang hari ini. Kemudian dia mengajak adik juniornya tadi untuk menemuinya. Ternyata orang yang dicari adalah Yesiu. Kemudian orang itu menemuinya. Dengan sengaja saat berjalan, orang itu menabrak Yesiu hingga jatuh. Orang itu berkata, Hai, apa kau jalan nggak pakai mata ya? Kemudian, Yesiu langsung meminta maaf kepada orang itu. Namun, orang itu tidak mau kalau Yesiu hanya meminta maaf saja. Langsung saja, suasana hati Yesiu langsung berubah. Yesiu langsung bertanya, apa maunya? Orang itu berkata, mudah kok. Selama kamu berlutut dan merangkak di bawah kakiku, aku akan memaafkanmu. Akibat kejadian itu, pandangan semua orang tertuju ke arah Yesiu. Mereka tak percaya Yesiu ada di sana, bukannya di istana surgawi. Mereka mengatakan jika Yesiu sangat tidak beruntung karena bertemu dengan Xiesi. Katanya kalau Yesiu tidak mati, dia pasti akan terluka cukup parah. Mereka juga mendengar kalau Yesiu telah diusir dari sekte dalam kemarin. Dan kali ini, Yesiu benar-benar lagi sial, karena saudara pemimpin geng Zatian telah mengincarnya. Bukannya takut, Yesiu justru malah tertawa. Yesiu berkata, Kau pikir kau siapa? Berani menyuruhku berlutut. Xiesi marah karena sudah dihina oleh Yesiu. Kemudian Xiesi mempersiapkan serangannya kepada Yesiu. Kemudian Xiesi melesat ke arah Yesiu sambil berkata,
Mau ditaruh di mana kehormatan yang kumiliki pada geng Yatian? Namun, saat Cici memukul Yesiu, tiba-tiba Yesiu menghilang dari hadapannya. Cici tak percaya jika Yesiu dapat menghindari serangannya. Kemudian, Yesiu langsung melompat dan menendang wajah Cici. Cici pun terlempar hingga jauh dan membentur tembok. Sontak saja, orang-orang di sana langsung kena mental secara berjamaah. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Yesiu langsung saja meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam Heaven Tower. Orang-orang yang tadi meremehkan Yesiu mulai tak percaya jika Yesiu tak memiliki kultivasi sama sekali. Sedangkan dia mengalahkan Cici hanya dengan satu tendangan saja. Orang-orang mengira saat ini Yesiu berada di tahap kelima dari alam tubuh astral. Namun, itu juga tidak mungkin hanya dalam satu malam saja. Dia bisa menembus 5 tahap. Akhirnya, Yesiu masuk ke dalam Heaven Tower. Yesiu berkeringat dingin. Dia tak tahu kalau ada banyak teknik di dalam sana. Dalam hati Yesiu, sebanyak ini akan sulit untuk menemukan yang aku inginkan. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke lantai 2. Yesiu penasaran pada lapisan cahaya di depannya. Dia mengira itu adalah batasnya. Yesiu mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba dari belakang ada yang berteriak, "Yesiu, sungguh beraninya kau, berani mengabaikan aturan sekte dan melukai seseorang. Kembalilah bersamaku ke Istana Bintang untuk menerima hukumanmu." Sontak saja, Yesiu langsung menoleh ke arah orang itu. Siapakah orang yang berteriak itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran, supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.